Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah kota Surabaya. Wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar menjadi alasan berkembangnya isu pemekaran di Kabupaten Malang. Salah satunya adalah rencana pemekaran Kabupaten Malang Utara. Lalu, bagaimana jika Kabupaten Malang Utara dimekarkan? Mari kita bahas di video berikut ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Kabupaten Malang merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Hal tersebut menyebabkan pelayanan administrasi di Kabupaten Malang menjadi tidak efisien, terutama pada daerah-daerah di bagian utara yang harus menempuh perjalanan jauh dan melewati kota Malang terlebih dahulu untuk menuju pusat pemerintahan Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen. Tidak hanya Malang Utara, Malang Selatan dan Malang Barat juga diisukan akan mengalami pemekaran. Namun, daerah yang dianggap paling siap adalah calon DOB Malang Utara. Sejatinya, sejarah pemekaran di wilayah Kabupaten Malang sudah pernah terjadi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 mengenai pembentukan Kota Batu yang dimekarkan dari Kabupaten Malang menjadi kota otonom yang berdiri sendiri. Jadi seperti biasa, pembahasan mengenai kesiapan pemekaran Kabupaten Malang Utara akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana syarat suatu daerah dapat dimekarkan yaitu memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar atas kapasitas daerah. Rencananya, Kabupaten Malang Utara terdiri dari 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Singosari, Kecamatan Lawang, Kecamatan Pakis, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Jabung, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Kasembon. Berdasarkan rencana tersebut, calon DOB Kabupaten Malang Utara sudah memenuhi syarat pemekaran kabupaten minimal terdiri dari 5 kecamatan. Untuk syarat batas wilayah, Kabupaten Malang Utara akan berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan di utara. Lalu ada Kabupaten Kediri di barat, Kabupaten Blitar, Kota Malang dan Kabupaten Malang di selatan, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di timur, serta Kota Batu yang memisahkan Kabupaten Malang Utara menjadi 2 bagian. Total akan terdapat 10 daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang Utara. Untuk syarat luas minimal dan jumlah penduduk minimal, karena tidak ada angka minimum yang ditetapkan, kita akan membandingkannya dengan daerah lain. Wilayah Kabupaten Malang Utara setidaknya akan mencakup area seluas 1.223,08 km persegi, dan dari 38 daerah yang ada di Jawa Timur, akan menggeser Kabupaten Tulungagung di posisi 23, seluas 1.175,35 km persegi, dan berada tepat di bawah Kabupaten Sampang, seluas 1.255,2 km persegi. Jumlah penduduk Kabupaten Malang Utara pada tahun 2023 sebesar 1.012.380 jiwa. Dan jika kita bandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur, maka akan menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar ke-22, menggeser Kabupaten Ponorogo dengan jumlah penduduk sebesar 962.900 jiwa, dan berada tepat di bawah Kabupaten Sampang sebesar 1.016.300 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Malang Utara sebesar 828 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan peta persebaran penduduk dunia, penduduk mendominasi di perkotaan Singosari. Kecamatan Singosari merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Malang, dengan jumlah penduduk lebih dari 180.000 jiwa. Kondisi perkotaan dan letak Singosari yang cukup sentral
menjadikannya lokasi yang cocok sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Nama Singosari sendiri memiliki sejarah yang panjang di kawasan ini, sehingga dapat menjadi opsi penamaan kabupaten selain nama Malang Utara. Syarat terakhir adalah batas usia minimal daerah induk, di mana Kabupaten Malang yang merupakan daerah induk dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sehingga sudah memenuhi syarat usia minimal 7 tahun sejak tahun pembentukannya. Untuk sektor transportasi, Kabupaten Malang Utara memiliki jaringan jalan yang memadai. Terdapat jalan tol, serta terkoneksi dengan jaringan rel kereta api yang bisa diakses melalui Stasiun Lawang dan Stasiun Singosari. Di sektor udara, terdapat Bandara Udara Abdurrahman Saleh di Kecamatan Pakis, yang merupakan bandara domestik dengan panjang runway sepanjang 2,5 km. Berdasarkan data BPS, di sektor kesehatan, Kabupaten Malang Utara setidaknya memiliki 11 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus, 11 puskesmas, dan 54 klinik. Lalu di sektor pendidikan, berdasarkan data Ristek Dikti, terdapat 14 perguruan tinggi. Pada saat ini, ekonomi Kabupaten Malang ditopang oleh sektor industri pengolahan sebesar 32,41% atau sekitar 41,61 triliun rupiah. Diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 19,38% atau sekitar 24,88 triliun rupiah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,60% atau sekitar 18,74 triliun rupiah. Dan sektor konstruksi sebesar 12,63% atau sekitar 16,21 triliun rupiah. Pada tahun 2023, Kabupaten Malang memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 73 poin, dengan angka harapan hidup sebesar 75,14 tahun. PDRB Kabupaten Malang pada tahun 2023 sebesar 128,37 triliun rupiah, dengan PDRB per kapita sebesar 47,27 juta. Jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduknya, maka PDRB Kabupaten Malang Utara pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 47,85 triliun rupiah. Kabupaten Malang memiliki wilayah seluas 3.567,22 km persegi yang terbagi menjadi 33 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 2.703.175 jiwa. Jika Singosari atau Malang Utara dimekarkan, maka nantinya akan tersisa 22 kecamatan di Kabupaten Malang dengan wilayah seluas 2.344,14 km persegi atau sekitar 65,71% dari luas awal. Jumlah penduduk menurun menjadi 1.690.795 jiwa atau sekitar 62,55% dari jumlah penduduk awal. Jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduknya, sisa PDRB Kabupaten Malang sekitar 80,52 triliun rupiah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Malang Utara layak dimekarkan menjadi sebuah kabupaten? Kira-kira di mana ibu kota Malang Utara berada? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.